Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya calon CGP angkatan 7 akan mewawancari Bapak Dwi selaku kepala sekolah SDN Manggi 1 berkaitan tentang kasus-kasus yang dialami dalam kurun waktu sekian. Baiklah, Bapak Dwi, selamat pagi. Perkenalkan, saya adalah Alwi Suparto, CGP angkatan 7 tahun 2022-2023. Sebelumnya saya akan bertanya kepada Bapak Dwi, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah dialami dilema etika atau tujuan moral? Terima kasih Mas Andi ya. Untuk dilema etika dengan rujukan moral. Iya. Kalau dikatakan etika, saya mengingat kata-kata orang. Kalau mau ketemu orang, kita harus beretika. Nah, nanti etika itu akan arahnya ke sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Kemudian kalau rujukan moral itu nanti kita larinya ke sanksi. Misalnya, nanti pelanggaran-pelanggaran itu kita kena sanksi moral. Mungkin seperti itu. Jadi antara etika itu sesuatu yang benar. Kalau rujukan moral itu larinya ke sesuatu pelanggaran atau sanksi. Kemudian dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, dan terutama terhadap kasus-kasus saat dimana ada sesuatu di tengah perjalanan, ada yang benar, kemudian ada yang salah, terus bagaimana caranya Bapak bersikap untuk mengambil nilai kebaikan itu sendiri? Kalau memang ada kasus seperti demikian, kita harus pertimbangkan dulu. Yang jelas kita lihat kasusnya bagaimana, kita identifikasi. Saya biasanya demikian. Setelah identifikasi, kalau memang itu memang kasusnya mengenai etika ataupun yang moral yang mana, mungkin kita bisa menentukan jalannya. Cara untuk mengidentifikasinya bagaimana? Kita lihat dari kasusnya. Misalnya kasusnya mengenai etika berarti jadi ada dua kasus, di mana ada dua argumen, misalnya sama-sama benar mungkin di situ. Kalau sama-sama benar, kita harus mengidentifikasi kira-kira mana yang lebih banyak manfaatnya. Setelah itu baru kita lihat urgenitasnya, kebutuhannya itu. Iya. Nah, kemudian selama ini Bapak yang Bapak anggap efektif di dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa saja? Yang pertama kita identifikasi, kemudian menelaah ya. Selanjutnya kepentingan dari kasus itu sendiri. Jadi antara dengan itu, kemudian yang terakhir adalah kita harus punya alternatif solusi. Benar salah ya Pak. Iya. Nah, kemudian tantangannya Bapak untuk mengambil keputusan itu dalam kasus-kasus dilema etika, tantangan apa yang saat terjadi? Mungkin ya, karena kalau dilema etika itu kita sama-sama tahu itu kebajikan, sama-sama benar, sama-sama benar. Itu akan semakin berat untuk kita menentukan. Tapi yang jelas dari dua hal tersebut mungkin ada yang lebih nilainya, yang bisa lebih kita berikan solusinya. Nah, kemudian Bapak untuk menyelesaikan kasus itu sendiri, apakah Bapak perlu saat itu juga atau perlu waktu di lain itu untuk menyelesaikan masalah itu sendiri? Kita lihat kasusnya. Ketika kasusnya ringan dan langsung bisa kita selesaikan saat itu. Tapi ketika kasus itu berat, kita harus kolaborasi. Ya, mungkin dengan pihak wali murid, komite, apabila itu menyangkut masalah wali murid. Saat berkolaborasi dengan teman-teman sejawat itu, kira-kira itu apakah perlu dipandang saat kasus ini berkaitan dengan kurikulum, kasus ini berkaitan dengan BK atau semacamnya bagaimana? Ya, jadi kalau di SD kita tidak bisa mengatakan seperti SMP ada guru BK dan lain sebagainya. Iya, benar. Jadi karena di SD adalah guru-guru, jadi semua guru saya rasa bisa. Jadi tidak memandang itu masalah BK atau kurikulum, tapi untuk di SD semua insya Allah bisa. Saat menghadapi kasus itu Bapak, apakah ada
teman sejawat yang mempermudah kasus ini, Bapak? Pasti ada. Karena kalau kita berpikir sendiri itu berat ketika kita berpikir bersama, kolaborasi bersama teman-teman guru khususnya, mereka punya ide-ide, punya solusi bagaimana menyelesaikan masalah. Biasanya dengan teman sejawat bagian apa tuh Pak? Lebih lebih tepatnya kalau masalah keuangan pasti ke Iya, bendahara mungkin, bendahara. kemudian masalah-masalah lainnya mungkin ke guru-guru yang lebih dekat dengan anak-anak atau bagaimana. Iya. Nah, dari perbincangan ini Bapak, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan di dunia ini? Kita sebagai manusia ya, tidak lepas dari masalah. Pasti Nah, di sekolah pun juga banyak masalah. Tapi bagaimana cara kita memecahkan masalah itu, bagaimana cara kita mencari solusinya itu, kita menjadi banyak ilmu lagi, ada tambah ilmu. Oh, kalau begini solusinya seperti ini, kalau begini solusinya seperti ini. Jadi kedepannya kita punya pengalaman ini bisa kita gunakan di di kelanjutan kita dalam kegiatan pendidikan. benar sekali Bapak. Dari kedepannya biar kita menjadi tamsil atau ibro atau pelajaran yang lebih baik ya, yang baik kita lestarikan, kemudian yang jelek kita nantikan pada waktu itu juga. Terima kasih Bapak untuk waktunya bersama dengan saya selaku dari TGP Angkatan 7, dan waktunya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.